Ada satu menteri di kabinetnya pemerintah Taiwan yang sekarang, dia menyebut dirinya anarkis. Kalau di satu budaya domba itu adalah hewan yang hina, jangan bilang anak domba Allah. Nah, kayak di Palue itu yang dihormati oleh masyarakat setempat adalah kerbau. Ada kecenderungan ke arah otoriter. Ada, dan itu di kalangan internasional Jokowi kan disebut sebagai Little Soeharto. Kita perlu waspada, tapi kita harus hati-hati tidak kemudian menjadi seperti mereka yang intoleran. Jadi misalnya ketika ada 6 orang FPI ditembak di jalan tol itu, wah semua sorak-sorai. Nah benar itu extrajudicial execution. Masalahnya kalau kita mengharapkan yang kelompok intoleran itu tidak ada, kita justru nggak demokratis. Cuma kadang-kadang gini ya, kita memimpikan masa depan itu kalau nggak hati-hati kita kemudian ya cuma utopis aja gitu. Kita harus mau gitu untuk kadang-kadang ketemu sama HTI, ketemu sama PKS dengan perasaan yang macam-macam, tapi untuk hidup dengan perbedaan. Dan kalau kita minta yang sana untuk menghargai perbedaan kita juga harus menghargai perbedaan mereka. Tadi kan ketika mau syuting ini, Bu Dede kan bilang, aku nanya, Bu nggak jam 2 aja, masih ini Ibu. Aku tuh sebenarnya cukup kaget lah. Bu Dede masih ngurus ibunya, masih mau. Ya, cuma usia berapa? 91 kan? Makanya, dahsyat betul ini orang begitu. Yang apa ya? Tapi karena itu tadi, karena memang mamanya Bung Dede paling dekat sama Bung Dede untuk mengeluarkan semuanya. Karena sama-sama nggak beragama. Benar, dari kecil. Serius. Aku masih main-main dengan agama dulu. Artinya coba-coba gitu ya. Tapi mama aku begitu jadi orang dewasa dia bilang agnostik. Ya gitu lah. Gitu ya. Ya kalau mama aku mungkin agnostik ya. Agnostik. Kira-kira nggak ada lah itu yang namanya Tuhan gitu. Oke. Ya tidak secara intelektual ya, tapi secara firasati aja gitu. Oke. Dan itu dia kan nggak di keluarga kami kan tidak semua orang bisa menerima itu. Meskipun ternyata ada satu sepupu yang kemudian udah keluar dari gereja juga. Bisik-bisik. Anda juga kayaknya menurunkan agama, tapi gue percaya tetap ada Tuhan. Itu adalah hak orang masing-masing betul. Dia raja gitu, dan saya toh di urusan LGBTI juga masih kerja sama ulama-ulama yang mau diajak kerjasama. Oke. Masih kalau sama ulama kerjasama apa, Bu? Ya mencoba membuat mereka untuk menafsirkan ulang teks-teks agama saat ini yang sudah lumayan maju ditafsirkan itu yang punyanya Islam, biasanya orang NU yang mau. Sama yang Protestan. Katolik masih agak gimana gitu ya. Sangat ya, apalagi Katoliknya Surabaya ini kan terkenal karang banget ya. Jadi Katolik, bujuku Katolik Ibu. Loh, apa yang beritahu saya? Siapa Katolik? Yang udah mau tarik memang dari keluar Katolik. Enggak, yang memberi saya apa itu? Masukan itu Bu Anitali. Anitali. Yang favorit banget kan. Iya. Pak Dede jangan kecewa kalau sama Keuskupan Surabaya. Nggak ada harapan. Ya sudah, kita bekerja dengan Flores misalnya. Di Flores kita kerjasama dengan sekolah tinggi Katolik kuat Flores. Iya, sekolah tinggi filsafat Ludalero. STFK. Oke. Dan ya diterima dengan baik dan bisa dialog dan diskusi, dan frater-fraternya juga senang sekali belajar mengenai salah satu aspek keragaman kan. Oke. Ya. Tapi memang frater-frater itu kebanyakan bacaan kiri juga sebetulnya. Kalau ini kan dari Soferdi ya, mereka adalah dari Serikat Sabda Allah kalau bahasa Indonesianya. Itu mereka cenderung kayak antropolog. Jadi mereka realistis. Kalau di satu budaya domba itu adalah hewan yang hina, jangan bilang anak domba Allah. Nah kayak di Palue itu yang dihormati oleh masyarakat setempat adalah kerbau. Jadi Yesus adalah anak kerbau Allah. Gitu ya. Dalam doa-doa pun Agnus Dei segala itu, Agnusnya jadi kerbau. Nggak tahu apa bahasa Latinnya itu. Karena mereka biasa, dan sebetulnya di Katolik itu inkulturasi. Nah, adanya waria, adanya gay dan lesbian itu kenyataan.
Ya, betul. Apalagi paus yang ini lumayan ya, kan Ya. bikin statement-statement yang tidak ada konsekuensi kebijakannya, tapi paling enggak membuat orang bingung gitu, bilang satan. Bagus ya. Ya bagus sebenarnya. Bagus, jadi dia Supaya- kayak ngopiok, Iya. ngopiok lereng gitu. Ya, Bung. Pandangan Bung Dede tentang situasi politik ekonomi hukum di era Orba dengan sekarang ini, apakah memang ada perubahan yang seperti kita harapkan dulu atau kita ini menuju kembali otoriter ya? Ada kecenderungan ke arah otoriter. Ada, dan itu di kalangan internasional Jokowi kan disebut sebagai Little Soeharto. Developmentalisme, pembangunanisme, main jenderal, meskipun dia sipil ya, tapi dia main jenderal juga, dan rekam jejaknya hak asasi manusia buruk. Oke. Oh iya, Ya. terutama di Papua Barat. Di Papua, oke, setuju. Tapi juga terhadap aktivis buruh, terhadap petani yang mempertahankan hak tanahnya, buruk sekali. Dan janji-janji dia pada misalnya ex Tapol 65 dan keluarganya itu ya cuma tinggal janji gitu ya. Jadi ya whatever, saya nggak akan menjadi apologis untuk dia. Oke. Biarlah orang-orangnya yang membela dia ya. Tapi menurut saya ada kelihatan. Cuman segini, dan saya sangat hati-hati untuk tidak membuat ini sebagai bagian dari menghibur diri ya. Bedanya dengan zaman Soeharto, itu adalah kita sudah demokrasi dan kita punya alat-alat, terutama elektronik, yang tidak semudah dulu dikontrol. Dulu, aduh, fotokopi, Ya. ketahuan bawa fotokopi yang salah dia Ya. dipanggil sama dekan kan. Ya. Dan kalau ada misalnya siapa kemudian ya kadang-kadang sayangnya sampai mati gitu ya, itu kita bisa teriak. Zaman dulu juga bisa teriak, tapi biasanya juga ya nggak Ikut mati. ikut mati kalau teriak gitu ya. Sekarang itu civil society-nya kurang terorganize, kecuali mungkin buruh ya, yang lumayan. Ya gitu, jadi sebetulnya akhirnya kita harus sadar bahwa dobrakan yang dilakukan PRD misalnya dan lain-lain pihak tahun 90-an itu sebelum reformasi itu berhasil. Berhasil. Tapi Kerangkanya secara substantif kita gagal. Oh, substansi. Jadi misalnya kualitas politisinya yang kurang bagus, lalu politik dinasti malah lebih buruk dari zaman Soeharto. Sekarang kelihatan sekali kan, dan nggak cuma Jokowi dan keluarganya aja, banyak sekali yang istri jadi ganti suami. Jadi ya kita bisa, saya nggak mau mengambil, tapi ada orang yang bilang ya kerajaan kan kayak gitu juga ya itulah yang artinya barangkali memang kualitas masyarakatnya masih gitu dan kayaknya publik secara umum nggak keberatan ya ketika Gibran jadi wali kota Solo gitu. Lalu postingannya di grup-grup WA, tiga ibu presiden dan 2 ibu wali kota dengan entengnya gitu ya. Ini mestinya kita terganggu kan. Tapi pihak-pihak yang terganggu masih ada. Tempo masih terganggu. Ya, tapi kecil dia. Iya, karena ya media cetak itu kan jadi susah ya kehidupannya ya. Kalau masih untung hidup. Itu. Tapi media online juga sudah menggantikan sedikit banyak dan di mana-mana memang susah ya berorganisasi. Mungkin cara berorganisasinya harus berubah gitu. Lalu kita lihat orang-orang muda ketika demo-demo reformasi korupsi itu kan menunjukkan bahwa ada pola yang mungkin dipelopori oleh Hong Kong, kemudian sini, kemudian Thailand belakangan, dan ada dugaan mereka berkomunikasi. Ini orang-orang muda yang ya. Tapi kalau menurutku kok kayaknya sporadis kalau di Indonesia nih Pak Dede. Nah, kalau kita mengharapkan struktur organisasi yang lama, jadinya memang kayak OTB gitu. Oh iya. Anarkis. Betul. Anarkis yang bukan merusak ya.
Ini anarkis yang tidak percaya kekuasaan. Yang menarik, saya masih belajar sebetulnya. Ada tak Bung Dede anarko yang masih percaya sama sistem? Oh enggak. Mereka nggak percaya sama sistem, tapi mereka tidak akan melakukan kekerasan. Oke, anarko yang tidak percaya sistem tadi, yang Bu Dede bilang bahwa anarkos ini masih tidak melakukan kekerasan. Tidak semua melakukan kekerasan. Saya sebetulnya lagi terpikir, meskipun saya belum mengerti sepenuhnya, itu ada satu menteri di kabinetnya pemerintah Taiwan yang sekarang, dia menyebut dirinya anarkis, tapi dia menteri. Menarik kan? Nah, aku nggak tahu, menarik ini. Nah itu ya, aku juga belum ngerti banget. Kebetulan dia transgender, dia waria. Dia kayak kalau di kita kominfo-nya gitu lah ya. Dia dipuji menjadi arsiteknya pencegahan COVID-19 di Taiwan, sehingga nggak ada. Sudah berbulan-bulan nggak ada kasus, sehingga misalnya pawai LGBT berani diadakan. Gitu. Jadi poinku adalah mungkin kita memang perlu menyadari bahwa masyarakat sudah berubah. Sudah berubah tuh. Dan barangkali mendekati apa yang disebutkan sama orang-orang kiri awal, ya hilangnya negara. Oke. Karena kita kan sudah sering banget negara itu cuman layanan-layanan yang penting, itu pun nggak semua dapat, kayak jalan tol gitu. Oke lah, kesehatan yang lumayan juga gitu. Tapi kemudian kita sering nggak gitu peduli gitu. Sebetulnya kita sudah anarkis juga gitu. Ini pilkada Surabaya cuma 50 sekian persen yang. Solo mana? Apa? Solo 90. Oh itu kan lain, itu efek Jokowi. Solo itu lain. Beda ya Solo. Surabaya ini kan yang ke TPS saja cuma 50 sekian persen, yang ternyata bukan barang baru. 2015 juga cuma beda malah lebih tinggi dikit sekarang. Iya, jadi ya itulah demokrasi. Jadi saya kira, aku pikir para pengamat, para pelaku yang jujur dan berprinsip ya juga sedang belajar sebenarnya demokrasi itu di zaman sekarang ini seperti apa. Tapi bagaimanapun kita sudah membuka pintu besarnya tahun 98 itu, dan dengan kelemahan di sana sini ya bahwa kita teriak ketika oligarki itu kemudian mencengkeram kekuasaan, itu sudah berarti kita sadar kita memang nggak punya dan kita belum punya politisi yang bisa memecahkan monopoli itu. Tapi ada problem besar masih kita punyai tentang belum tuntasnya penyelesaian kejahatan kemanusiaan, semakin mengentalnya intoleransi, kelompok intoleransi yang dipelihara. Nah, Bung Dede melihat apakah perlu kita khawatir dengan kelompok intoleransi ini, FPI dalam hal ini, dan HTI semua yang bergabung di situ? Tapi kita harus hati-hati tidak kemudian menjadi seperti mereka yang intoleran. Jadi misalnya ketika ada 6 orang FPI ditembak di jalan tol itu, wah semua sorak-sorai. Nah benar itu. Itu extrajudicial execution, eksekusi tanpa di luar hukum. Kita harus terganggu. Meskipun penjelasan polisi seperti itu. Kenapa tidak ditembak di kaki? Dia di belakang, Bung Dede, bertiga. Ya nggak tahu, aku nggak tahu detail, tapi intinya reaksi dari aku agak prihatin. Sebetulnya ada yang bilang ya, demokrasi bagaimanapun ya kita harus lihat orang yang berdemokrasi itu seperti apa. Ya mereka masih seperti itu. Mereka masih senang dengan figur kekuasaan, masih tidak terganggu dengan keluargaisme. Ya itulah kenyataannya. Gitu. Cuman kalau aku lihat sisi lainnya. Gitu. Orang-orang yang terganggu dengan itu cukup banyak. Lalu orang-orang yang sekarang rata-rata anak-anak yang usia SMA segala macam sudah ini saya geser ke urusan LGBT ya, itu enteng aja gitu, mengakui kalau dia gay dan segala macam. Jadi ini memang barangkali urusan-urusan yang seperti itu memang ya harus menunggu sih, tapi karena kalau nggak gitu kita kemudian jadi pesimis ya. Tapi maksudku begini loh, kelompok minoritas kan sering dipakai isu buat mereka kelompok intoleran.
Iya, memang. Ya, entah Kristen, entah kelompok LGBT, A misalnya, kan dipakai isu itu terus sama mereka. Tapi kan perlawanannya juga harus kita lihat, ada. Oke. Ada perlawanannya. Usaha-usaha dari misalnya Sejuk itu Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, AJI dekat sama Sejuk, LBH sebagian besar masih benar gitu ya. Dan ini ya sebenarnya itu yang bilang kembali kayak zaman Soeharto dulu gitu. Cuman dengan dengan orang yang makin banyak dan menurut aku sih dukungan yang lumayan juga. Ya sudah, masalahnya kalau kita mengharapkan yang kelompok intoleran itu tidak ada, kita justru nggak demokratis. Oh gitu? Iya. Itu Bung ya? Itu kenyataan. Ya pokoknya kalau mereka melakukan tindak pidana, ya dihukum. Tapi jangan ditembak dulu gitu. Ketakutan beberapa orang untuk mensuryakan, melibiakan, mesudankan, menigeriakan Indonesia itu tidak ada analisa secara sosiologinya. Secara politik ya itu analisisnya cuma orang-orang ini masih pola lama gitu ya, dan umumnya yang bereaksi ini kan orang-orang yang umur 30-an ke atas ya. Jadi mereka masih orang-orang lama yang rata-rata seperti itu. Mungkin bisa dikritik kayak tadi kawan-kawan PRD juga ya, kawan-kawan yang aktivis umumnya atau yang kritis ya, yang kadang-kadang kayak OTB betul sebenarnya. Itu nggak kebayang untuk berada dalam kekuasaan. Jadi mereka nggak akan misalnya berusaha untuk masuk DPRD, lalu kemudian merintis jadi wali kota, jadi bupati, nggak ada gitu. Sehingga akhirnya ya orang-orang itu ambil. Dan kita memang mungkin belum mahir mengumpulkan suara. Ada nggak penyesalan Bung Dede itu? Aku masuk PRD ternyata nggak siap semua. Otokritik sebetulnya. Otokritik ya? Bahwa aku terlalu dikarbit. Belum di DPR. Aku nggak punya kesabaran untuk di DPRD dulu. Lalu pernah kan waktu zaman KPK PRD itu paling nggak diajak bicara sebagai partai yang peserta pemilu sama DPRD, kewalahan kawan-kawan. Aku bacaannya itu ratusan halaman, kecil lagi gitu. Ya kan, itu aku sendiri menyaksikan itu. Jadi ya demokrasi itu indah, tapi lalu kerja sehari-harinya itu ya agak membosankan dan tidak terlalu glamor gitu. Makanya banyak yang pragmatis akhirnya. Iya. Sebagian kemudian ya udah pokoknya sendiri, sebagian masih tetap lalu kerja di hal kecil kayak misalnya lingkungan atau di anti perkawinan dini, kesehatan reproduksi dan seksual gitu-gitu kan. Nah, masih ada kok. Kalau kita lihat itu yang bergabung itu masih banyak. Yang bergabung masih banyak menurut ini ya Bung Dede ini ya. Ya artinya jelas tidak sebanyak yang bergabung sama kekuasaan gitu ya. Tapi paling nggak mereka nggak kemudian seperti masa mengambang yang masih ada itu. Ya. Yang kemudian kayak kagum-kagum sama mungkin kita ini kayak rakyat Rusia ya yang begitu mengagumi kekuasaan. Seperti rakyat Rusia. Bung, ini pamungkas ini terakhir. Sudah hampir 40-an ya? Udah lebih 40, wah bisa 3. Ini terakhir, pamungkasnya. Mimpi Bung Dede Utomo akan Indonesia ke depan, negeri kita tercinta ini. Mimpi jarak jauh ada sih bahwa akan menjadi lebih baik, kemudian toleransi itu makin bisa dikembangkan dan seterusnya. Dan untuk itu kerjanya harus gencar gitu ya. Cuma kadang-kadang gini ya, kita memimpikan masa depan itu kalau nggak hati-hati kita kemudian ya cuma utopis aja gitu. Ya kita harus tahu kenyataan gitu, dan kita bekerja dengan kenyataan itu. Dan itu yang kemudian di sini kemudian mungkin kritik saya terhadap kawan-kawan yang tadi itu dan otokritik saya juga. Kita harus mau gitu untuk kadang-kadang ketemu sama HTI, ketemu sama PKS dengan perasaan yang macam-macam. Tapi kalau nggak gitu kita kan intoleran juga. Oh ya logikanya gitu. Jadi logikanya gitu.
Dan kita nggak bisa mengharapkan, saya kira memang dari awal, para pemikir awal dulu juga tahu bahwa Indonesia nggak bakalan seperti Vietnam yang bisa dibuat komunis atau China. Kita kayaknya memang terlalu beragam. Dan ya sudah, kita hidup dengan, karena pengalamanku yang bergaul dalam tingkatan sehari-hari ya, bukan politik jelas, dengan orang-orang PKS gitu-gitu, nggak apa-apa sih sebetulnya. Di tingkatan dosen, di tingkatan aktivis, kadang kita ada workshop tuh ada keselip satu orang PKS ikut gitu. Keselip? Ya kan memang tidak diharapkan, karena kita nervous gitu gimana. Oke. Maka mereka juga, ya kalau kita kemudian mengatakan mereka nggak boleh gitu, itu sangat demokratis dong. Iya benar juga. Itu loh, jadi memang kita lagi belajar untuk hidup dengan perbedaan. Dan kalau kita minta yang sana untuk menghargai perbedaan kita juga harus menghargai perbedaan mereka. Artinya Pancasila itu pas ya? Sudah pas sebetulnya. Pas Pancasila. Perbedaan. Dan cuman Pancasilanya jangan kemudian dianggap sebagai non-hijau. Itu salah sudah. Kita harus menghargai juga mereka yang masih mau beragama, yang cenderung konservatif, dan kemudian dialog dengan mereka untuk mencoba apa sih artinya ketika mereka mengatakan bahwa ketua OSIS itu nggak boleh yang bukan Muslim gitu ya. Tapi kan kayak KPUD kan? Ya kan teriak orang teriak, dan itu sudah bagus. Itu mungkin tidak selalu berhasil. Ya itu namanya demokrasi di mana-mana sebetulnya. Demokrasi yang dan saya termasuk yang tidak percaya dengan sudah berapa tahun di demokrasi itu bukan apa, kalau Inggrisnya bukan rocket science, bukan ilmu yang begitu rumit. Kita secara struktural udah oke. Isinya ya ketika orang nggak mau masuk ke dalam itu ya gimana gitu. Aku nyoba sih ya kan 2099 2004 lumayan, tapi memang ya karena DPD itu di Jawa Timur kan berat itu. Terus Komnas HAM ya akhirnya zaman itu sudah masuk ke zaman yang sangat intoleran itu. Ya udah gitu, artinya ketika 2017 kan diminta sama salah satu anggota Komnas HAM, Mbak Sandra, nyalon lagi. Mak, aku bukannya apa, kerjaanku sudah terlalu banyak di akar rumput gitu loh. Sementara tahun 2012 aku lagi kosong. Jadi pas untuk kalau misalnya harus, kan Komnas HAM full time. Ya nggak apa juga gitu artinya. Pasti ada yang lain-lain juga, dan kayak saya pikir kita sebagai aktivis nggak bisa egois ya, bahwa harus aku gitu ya, nggak juga gitu. Kesabaran untuk membiarkan banyak orang dengan semua persoalannya itu bergabung dalam gerakan itu juga tantangan tersendiri gitu. Oke, Viewers, itu tadi cerita dari Bung Dede. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saksikan terus channel kami. Terima kasih. Salam damai Indonesia. Oke viewers, jangan lupa untuk menyaksikan video-video sesudah ini di channel ini. Juga like, subscribe, dan share. Terima kasih.